Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bertemu kembali di pembelajaran matematika. Oke, sekarang kita masih di bab program linier. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas yang pertama, menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Yang kedua, menentukan sistem pertidaksamaan jika daerah himpunan penyelesaiannya atau gambarnya telah kita ketahui. Oke teman-teman, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linier. Nah, sebelum kita menentukan daerah himpunan penyelesaian, ada beberapa aturan yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Aturannya apa saja? Oke, kita akan bahas setelah ini. Oke, teman-teman, di sini ada sebuah grafik. Nah, kita diminta untuk menunjukkan atau menggambarkan daerah penyelesaian untuk X lebih besar sama dengan 0. Oke, yang menjadi catatan di sini adalah daerah penyelesaian yang digunakan itu adalah daerah bersih. Jadi, daerah penyelesaiannya tidak kita arsir, sedangkan daerah yang bukan penyelesaian itu yang kita arsir. Di sini, X lebih besar sama dengan 0. Artinya, X lebih besar sama dengan 0 itu ada di daerah yang positif X ini. Nah, positif X ini, kalau misalkan kita mencari daerah penyelesaiannya, dia akan berhimpitan dengan sumbu Y. Sumbu Y yang ada posisinya di sebelah kanan X yang positif. Nah, berarti di sini daerah penyelesaiannya adalah daerah ini. Kita tulis dulu yang menunjukkan daerah penyelesaian. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Berarti yang kita arsir adalah bukan daerah penyelesaiannya, yaitu daerah yang ini. Oke, daerah kedua yang kita gambar itu adalah X kurang dari sama dengan 0. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa yang kita gunakan adalah daerah bersih untuk daerah penyelesaian. X kurang dari 0 itu adalah X pada bagian negatif, yaitu pada bagian ini. Oke, berarti ini adalah kebalikan dari nilai X lebih besar sama dengan 0. Berarti yang masuk ke dalam daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah kiri, karena si X negatif adanya pada posisi sebelah kiri. Berarti yang bukan daerah penyelesaian itu akan kita arsir. Oke, grafik ketiga adalah grafik Y lebih besar sama dengan 0. Kita ketahui bahwa nilai Y yang lebih besar dari 0 atau nilai Y positif ada pada bagian atas sumbu X. Berarti bagian atas sumbu X ini merupakan daerah penyelesaian dari garis Y lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Yang bagian atas ini, berarti yang kita arsir adalah bukan daerah penyelesaiannya. Yang kita arsir adalah daerah yang di bawah sumbu X. Nah, grafik yang keempat itu adalah grafik untuk daerah penyelesaian Y kurang dari sama dengan 0. Berarti ini kebalikan dari grafik Y lebih besar sama dengan 0. Y kurang dari 0 sama dengan 0 adalah daerah Y negatif, yaitu ada pada bagian bawah sumbu X. Berarti daerah penyelesaiannya adalah bagian bawah sumbu X yang ini, dan yang kita arsir bukan daerah penyelesaiannya, yaitu atas sumbu X. Ya teman-teman, kita punya persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Di sini kita bisa lihat ada dua garis. Garis yang pertama, ketika nilai A-nya atau nilai X-nya itu adalah positif atau lebih dari 0. Garis yang kedua, ini adalah ketika nilai A-nya itu adalah negatif atau kurang dari 0.
Nah, ini adalah cara menentukan daerah penyelesaian ya. Sekali lagi ini menentukan daerah penyelesaian, bukan daerah arsir. Kita sudah sepakat bahwa daerah arsir itu adalah yang bukan daerah penyelesaiannya. Oke, di sini kalau A-nya lebih dari 0, apabila tanda pertidaksamaannya lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu adalah bagian yang atas atau bagian yang kanan. Nah, jika pertidaksamaannya tandanya adalah kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya itu adalah bagian yang sebelah bawah atau sebelah kiri. Berarti nanti yang diarsir yang kebalikannya. Garis yang kedua ketika nilai A-nya kurang dari 0 atau nilai A-nya negatif. Di sini apabila tanda pertidaksamaannya lebih dari, maka daerah penyelesaiannya itu adalah yang bagian sebelah kiri atau bagian sebelah atas. Nah, kalau misalkan tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari, maka daerah yang kita arsir itu adalah daerah yang atas, karena daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang bawah. Jadi yang kalian harus ingat adalah bahwa daerah penyelesaian yang kita gunakan itu adalah daerah bersih, sehingga yang kita arsir adalah bukan daerah penyelesaian. Oke, teman-teman, di sini ada pertidaksamaan. Kalian diminta untuk menyelesaikan atau membuat daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini. Nah, hal yang pertama kali harus kalian lakukan itu adalah menentukan titik dari masing-masing persamaan. Oke, di sini kita mulai dari persamaan yang pertama. Oke, untuk persamaan yang pertama kita buat dulu titiknya. Ya, sama dengan pada video sebelumnya, bagaimana cara menentukan titik X dan Y pada persamaan yang pertama, yaitu dengan cara membuat nilai X dan nilai Y-nya masing-masing kita masukkan nilai 0. Nah, di sini kalau kita lihat, kalau misalkan kita masukkan nilai X-nya adalah 0, di sini untuk persamaan 5X plus 6Y kurang dari sama dengan 30, berarti di sini 5 kali 0 adalah 0 plus 6Y kurang dari sama dengan 30. Kurang dari sama dengan kita abaikan dulu, kita jadikan sama dengan. Berarti 6Y itu sama dengan 30. Berarti Y-nya adalah 5. Kita masukkan di sini 5. Kemudian sekarang jika kita masukkan nilai Y-nya adalah 0. Di persamaan pertama 5X plus 6Y sama dengan 30. Di sini 6Y-nya adalah 0. Berarti artinya 5X sama dengan 30. Berarti X sama dengan 6. Ini sudah dijelaskan pada video pekan lalu ya. Berarti untuk yang pertama di sini kita punyai 0,5. Yang kedua kita punya 6,0. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi pada persamaan garis yang kedua, pada persamaan 3X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Kita buat dulu kotaknya.
Sama seperti tadi, kita masukkan nilai X dan Y-nya, kita misalkan sama-sama 0. Nah, di sini ya. Di sini untuk persamaan yang kedua yaitu persamaan 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Nah, ketika nilai x-nya kita ganti dengan 0, berarti di sini nilai 3x adalah 0. 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Sama seperti tadi, kurang dari sama dengannya kita abaikan, kita ganti dengan sama dengan. Jadi 0 plus 2y sama dengan 12. Jadi 2y sama dengan 12. Berarti y-nya sama dengan 12 bagi 2 ya, yaitu 6. Kemudian sama untuk nilai yang kedua, yaitu kita misalkan y-nya sama dengan 0. Kita masukkan lagi 3x plus 2y sama dengan 12. Y-nya 0. Berarti 3x sama dengan 12. Berarti x sama dengan 12 bagi 3, yaitu 4. Berarti kita punya titik pada persamaan garis yang kedua adalah 0,6 dan titik 4,0. Oke teman-teman, setelah kita punya titik-titik dari masing-masing persamaan garis yang telah kita cari, sekarang waktunya kita memindahkan ke dalam diagram Kartesius ini. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Pada persamaan yang pertama, kita punya titik 0,5 dan 6,0. Di sini 0,5 berarti nilai x-nya adalah 0, nilai y-nya adalah 5. Berarti kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti titiknya 0,5 ada pada posisi ini. Oke, kita buat dulu titiknya. Berarti posisinya di sini. Kemudian 6,0 berarti x-nya 6, y-nya 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti posisinya di sebelah sini ya. Oke, berarti di sini. Sekarang kita tarik garis. Kita tarik garis. Garisnya di sini ya. Kemudian sekarang ke garis yang kedua. Garis yang kedua kita punya 0,6, x-nya 0, y-nya 6, berarti ada pada posisi ini ya. Kemudian x-nya 4, y-nya 0, berarti ada pada posisi ini. Berarti sekarang kita tarik garis lagi. Oke. Nah, garis yang kedua seperti ini, kita tandain dulu mana garis yang pertama, mana garis yang kedua. Oke. Ini garis untuk persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang pertama, kemudian ini untuk persamaan yang kedua. Ini untuk persamaan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara untuk penyelesaiannya, mengarsirnya? Sekarang untuk garis yang pertama adalah 5x plus 6y kurang dari sama dengan 30. Ini kurang dari sama dengan 30.
garis yang pertama. Daerah kurang dari itu biasanya ada pada posisi yang di bawah ya. Berarti atau kalian bisa memasukkan nilai 0,0. 0,0 kalau kita masukkan kan kurang dari 30, berarti ini adalah daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian kita arsir tetap adalah daerah yang kotornya. Berarti kita arsir ini, kita arsir untuk daerah yang pertama, daerah kotornya. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua di sini pada garis yang kedua, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. Ini garis yang kedua. Sama dengan garis yang pertama, berarti yang kita arsir adalah yang bagian ini adalah daerah penyelesaiannya. Kurang dari itu ke bawah atau ke bagian sebelah kiri. Berarti yang kita arsir adalah bagian yang kanan. Kita bedakan warnanya. Oke, selanjutnya di sini ada permintaan x persamaan x lebih besar sama dengan 0. X lebih besar sama dengan 0 ini posisinya ada di sebelah ini ya teman-teman ya, nilai x yang lebih besar sama dengan 0. Berarti yang kita arsir adalah di bagian yang sebelah kiri yang bukan penyelesaiannya. Dan kita arsir yang sebelah sini. Kemudian yang terakhir di sini ada y lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0 itu ada pada daerah yang sini, y positif. Berarti yang kita arsir adalah yang di bawah sumbu x. Lalu mana daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini? Daerah penyelesaiannya itu adalah daerah yang tidak terkena arsir atau daerah bersih. Jadi yang bagian sebelah sini. Kita tandain dulu. Oke, jadi daerah penyelesaian yang adalah daerah yang ini. Oke, contoh soal yang kedua adalah menentukan sistem pertidaksamaan ketika kita sudah mengetahui gambar dari daerah penyelesaiannya. Oke teman-teman, contoh soal yang kedua adalah ketika kita sudah punya daerah penyelesaian seperti ini, atau di sini HP himpunan penyelesaian, kalian diminta untuk membuat pertidaksamaan linearnya atau sistem pertidaksamaan linearnya. Di sini kita punya dua garis. Garis yang pertama dengan titik 0,9 dan 9,0. Kemudian garis kedua dengan titik 0,6 dan 11,0. Pada video pembelajaran sebelumnya disebutkan bahwa semua titik yang ada pada sumbu Y itu kita pasangkan dengan sumbu X. Dan semua titik yang ada pada sumbu X itu kita pasangkan dengan sumbu Y. Nah, kita mulai dari garis yang pertama, kita buat pertidaksamaannya. Di sini titik Y-nya adalah 9 dan titik X-nya adalah 9, berarti sama-sama 9. Berarti kita tulis 9X ditambah 9Y. Ini sama dengan 81. Nah, 81-nya dari mana? 81-nya adalah perkalian antara nilai X dan nilai Y. 9 kali 9 81. Nah, sekarang di sini kita lihat garis pertama, daerah penyelesaian itu adalah himpunan penyelesaian yang bagian bawah. Kalau bagian bawah berarti simbol pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Nah, sekarang kita ke garis yang kedua. Garis yang kedua di sini titik Y-nya adalah 6, berarti kita pasangkan dengan sumbu X 6X. Kemudian titik
pada sumbu X adalah 11, kita pasangkan dengan Y, berarti 11Y. Sekarang kita tulis 6X plus 11Y. Ini 6 kali 11 ya, berarti 66. Oke, di sini 66 ini adalah 66 adalah perkalian antara 6 kali 11. Nah, sekarang di sini pada garis yang kedua sama daerah penyelesaiannya, himpunan penyelesaiannya itu adalah ke bawah. Berarti ingat ya, aturannya di sini nilai X-nya positif. Berarti kalau di arsirannya kalau daerah penyelesaiannya ke bawah, berarti tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Oke, selanjutnya di sini kita lihat di sini ada arsiran yang di sebelah kiri sumbu Y. Kita harus ingat bahwa arsiran di sebelah kiri sumbu Y itu adalah nilai dari X yang positif. Berarti di sini kita tulis nih X lebih besar dari 0. Kita tulis di sini X lebih besar dari 0. Lebih besar sama dengan 0. Kemudian yang ini garis yang diarsir pada sumbu Y. Garis yang diarsir pada sumbu Y seperti ini untuk daerah bersih himpunan penyelesaian, berarti ini adalah milik Y lebih besar dari 0. Kita tulis Y lebih besar dari 0. Ya, Y lebih besar dari 0. Oke, berarti artinya sistem pertidaksamaan linier pada grafik ini adalah 9X plus 9Y kurang dari sama dengan 81, kemudian 6X plus 11Y kurang dari sama dengan 66, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Nah, pada sistem yang pertama kira-kira bisa diperkecil atau tidak? Nah, ini bisa diperkecil. Kalau misalkan bisa diperkecil, maka kita boleh membuat persamaannya kita perkecil, yaitu sama-sama kita bagi berapa? Sama ini adalah sama-sama kelipatan 9, berarti kita bisa menuliskannya menjadi X plus Y ya, sama-sama dibagi 9, X-nya dibagi 9, Y bagi 9, 81-nya juga dibagi 9. 81 bagi 9 berarti 9. Nah, tandanya juga sama, tandanya yaitu kurang dari sama dengan. Oke, untuk persamaan kedua, ini tidak bisa diperkecil ya, berarti persamaannya yang pertama adalah ini, garis yang kedua ini X lebih besar dari 0, dan ini Y lebih besar dari 0. Oke teman-teman, pembahasan untuk pertemuan kali ini sudah selesai. Apabila ada yang ingin kalian tanyakan, kalian silahkan tinggalkan komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.